Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Barkah. Kali ini kita akan membahas subbab berikutnya tentang pelaku ekonomi. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah kebutuhan dan macam-macam kebutuhan serta macam-macam barang, sekarang kita mengacu pada pelaku ekonomi. Sebelumnya Pak Barkah akan menjelaskan ada 4 faktor produksi ketika orang ingin melakukan suatu kegiatan usaha, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Keempat faktor produksi tersebut harus ada ketika orang ingin menjalankan suatu usaha. Tanpa ada satu faktor produksi yang tidak ada, maka proses produksi tidak akan bisa berlangsung. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, jadi sebagai pelaku ekonomi, kita diwajibkan untuk melakukan proses produksi agar tercapai suatu kemakmuran dan keseimbangan hidup. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi ini saling berhubungan satu sama lain, yaitu merupakan suatu rangkaian atau suatu proses keseimbangan di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita bahas yang pertama, yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen dalam proses produksi berlaku sebagai, yang pertama adalah sebagai konsumen. Konsumen itu adalah mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Sebagai konsumen, rumah tangga konsumen ini adalah sebagai pemilik faktor produksi yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi 4 faktor produksi, yaitu rumah tangga yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill, itu dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Yang ketiga, rumah tangga konsumen itu menerima imbalan dari kepemilikan faktor produksi. Imbalannya berupa, yang pertama, dalam kepemilikan sumber daya alam itu di dalam ilmu ekonomi dipersempit menjadi tanah. Kalau tanah kita berikan kepada orang lain, kemudian dalam jangka waktu tertentu kita akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa. Kemudian sebagai faktor produksi yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam proses produksi berfungsi sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji. Kemudian sumber daya yang ketiga, yaitu modal. Imbalannya adalah berupa bunga modal. Kemudian skill atau kewirausahaan, imbalannya adalah berupa laba usaha. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen, di mana rumah tangga produsen ini kegiatannya yang pertama adalah sebagai produsen, yaitu memproduksi barang atau jasa. Kemudian barang atau jasa itu dijual kepada rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga produsen sebagai penghasil barang dan jasa. Kemudian sebagai investment atau investasi, pelaku investasi adalah rumah tangga produsen. Karena apa? Dalam kegiatannya melakukan suatu proses produksi, rumah tangga produsen akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itulah yang digunakan untuk investasi. Kemudian rumah tangga produsen kegiatannya adalah sebagai agen pembangunan. Karena apa? Karena dalam kegiatan proses produksi menyerap tenaga kerja, sehingga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Kemudian rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini kegiatannya adalah yang pertama sebagai konsumen. Sebagai konsumen,
pemerintah membeli bahan-bahan baku yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dari pemerintahan. Contohnya, ketika membangun sekolah, rumah tangga pemerintah akan membeli semen, akan membeli keramik, akan membeli pasir, akan membeli bahan-bahan lainnya yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Sebagai produsen, pemerintah memiliki badan usaha milik negara, semisal PLN, pegadaian, kemudian lembaga-lembaga keuangan yang ditujukan untuk kegiatan masyarakat. Di samping dari badan usaha milik negara tersebut, pemerintah tetap akan mendapatkan keuntungan. Kemudian sebagai pengatur, pemerintah mengatur jalannya kestabilan ekonomi untuk membantu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. Contohnya, ketika pemerintah membangun jalan, membangun jembatan, membangun sekolah, itu uangnya diperoleh dari rumah tangga konsumen dari pembayaran pajak. Pajak juga dibayarkan oleh rumah tangga produsen. Yang keempat adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Jadi rumah tangga masyarakat luar negeri ketika sebagai konsumen membeli bahan-bahan baku dari negara lain, yang dalam hal ini adalah kegiatan mengimpor barang dan mengekspor barang. Kalau kegiatannya mengirim barang ke luar negeri. Jadi kegiatan ekspor impor ini kegiatan yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi antara negara satu dengan negara yang lain. Kita membutuhkan mobil, kita membutuhkan sepeda motor yang dihasilkan oleh Jepang. Jepang membutuhkan bahan baku, karet, bahan baku rotan, dan sumber daya alam yang lain yang ini digunakan untuk bahan baku dalam kegiatan proses produksi. Jadi kita tetap membutuhkan masyarakat luar negeri sebagai salah satu 4 pelaku ekonomi. Diagram interaksi pelaku ekonomi bisa anak-anak lihat di buku yang ada di perpustakaan, buku di LKS, atau anak-anak bisa browsing di internet. Demikian sub tentang pelaku ekonomi. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak ketika nanti menjadi pelaku ekonomi yang sesungguhnya sebagai manusia yang berinteraksi dengan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.